Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ba'du, yang saya hormati Ibu PP Muzayyana dan Pak Rio CGP yang dari SMK Negeri 1 Subang. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti jejak-jejak Bu Novita sudah dengan Bu Desi, Ibu Linda bisa juga ikuti. Yang penting di sini kami ada. Tapi sekarang ada beda aplikasi sama Bu Dewi, Bu Lini mungkin bersama Musuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimana kita masih diberi nikmat sehat, sempat dan hadir dalam kegiatan berbagai praktik baik dari CPP atas nama Rio Meisdi. Apa yang disampaikan nanti terkait dengan praktik baik yaitu visi dan prakarsa perubahan. Insyaallah kalau pesertanya sama tidak kebingungan seperti apa yang sudah dipraktekkan sama Bu Vita. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Rasulullah SAW, di mana beliau sudah membimbing kita, mengarahkan kita dari jalan jahiliyah menuju ke jalan yang penuh dengan teknologi pada saat sekarang ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu PP dan Pak Rio, mohon maaf Ibu Retno tidak bisa karena beliau itu tugas ganda, sehingga kalau beliau tidak ada ya 4 Kapolsek harus menjadi tanggung jawab termasuk kegiatan pembelajaran di sini. Perlu diinformasikan bahwa Ibu saya sekarang ada 4 kegiatan bersama, tapi saya sudah berbagi dengan teman-teman. Yang pertama adalah simulasi AMBK, jadi sudah kami kontrol dan sudah saya berkomunikasi dengan teman yang lain. Kemudian penyegaran sekarang itu modul 2, modul 3 mulai dari jam 7 nanti berakhir sampai jam 12, sehingga terpaksa saya bawa ke kelas gitu, anak-anak yang nonton. Kemudian yang keempat ajar saya. Nah, mudah-mudahan dengan aktivitas seperti ini ya nikmat sehat penting. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan tugas step demi step. Intinya kita nikmati dan kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sempat sehat inilah nilai yang tidak terbilang. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili Ibu Kepala Sekolah Bu Retno, saya kebetulan di kurikulum untuk kegiatan ini sejalan dengan ridha Allah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan praktik baik dari Bapak Rio dimulai dan dinyatakan sampai selesai sesuai dengan kebutuhan terkait dengan kegiatan ini. Mau sampai jam 12 jadi kami mewakili Kepala Sekolah kegiatan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Demikian saya tidak menemani itu karena memang saya harus menemani anak-anak, takut kemana karena manusia kalau ditinggal nanti bergeladi. Kalau kertas kan kena angin ya boleh tambah, tapi sudah selesai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rio dan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i
Cindy Sandi, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru di SMA Negeri 1 Kecamatan Supo. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pemaparan atau penyelarasan visi dan prakarsa guru penggerak, yaitu oleh Bapak Ayah Cindy Sandi, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah menyempatkan waktu. Tadi sempat kita ngobrol di awal bahwa di sini gurunya gemuk-gemuk ya Pak ya, jamnya gemuk-gemuk. Makanya saya sangat berterima kasih sudah mau meluangkan waktu. Jadi semakin gemuk ini di sini. Terima kasih. Ini merupakan bentuk dukungan dan motivasi kepada CGP kami, yaitu Bapak Rio, dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan mohon maaf apabila nanti ada kekurang sesuaian baik dari perkataan, perbuatan ataupun yang lain-lain. Ternyata memang kok dari pemaparan Pak Imam tadi, kok saya melihat Bapak Ibu ya, banyak aminnya agak mau batuk gitu. Belum batuk sih, iya tenggorokan ini. Kok saya melihat, saya merefleksi sekilas dari penyampaian Pak Imam dikaitkan dengan penyampaian Bapak Ibu tadi dan yang saya alami sendiri. Kita ini banyak tuntutan tugas, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita dituntut ada di sini, ada di situ, melaksanakan ini, melaksanakan itu. Apa ini gambaran wali-wali Allah seperti zaman dahulu? Kalau dulu itu kan ya Bu ya, wali Allah kita itu ya di waktu yang bersamaan ada di dua tempat gitu ya. Nah, ini wali-wali Allah modern mungkin ya, zaman sekarang. Iya, ya mudah-mudahan kita sama-sama tidak tahu ya, yang tahu ya sama-sama wali. Ya, kalau saya wali murid, wali santri saya ini. Iya kan, berarti betul kita ini wali-wali Allah ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau dulu kan seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin berada di dua tempat yang berbeda di saat yang sama. Kiai Haji Abdul Razak Besuki juga seperti itu. Dan di tempat yang dekat di Makkah dan di Situbondo begitu. Kita juga gitu. Sebentar Pak Imam ada di sana, kok sudah ada di sini, sudah ada di sana lagi, nanti di sana ya. Kan tidak beda jauh toh. Ya. Jadi mari kita resapi ini, benar-benar resapi ini artinya apa? Kita diberi amanah oleh Allah. Tidak semua orang, tidak sembarangan orang yang diberi amanah itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan bersyukur seperti itu bisa mengurangi keluh kesah kita. Nah, meskipun ya wajar, manusiawi sedikit ngeluh, aduh capek, pulang ke rumah, anaknya disambut, aduh capek. Ya gitu, ya begitulah. Tapi kalau sudah nyampe ke sekolah, mau masuk ke kelas, di depan kelas, kalau guru ini ya, di depan kelas tarik nafas, hembuskan, senyum. Masuk kelas dalam keadaan tersenyum. Karena kalau nggak gitu, gimana kita bisa membahagiakan murid kita kalau kita sendiri tidak bahagia? Ya, jadi lupakan dulu masalah di rumah. Tapi kalau di sekolah nyampe di rumah kok tidak tersenyum. Ah, ini terbalik. Harus sama. Jadi tinggalkan masalah di sekolah, di rumah kita tersenyum lagi, ketemu suami, ketemu istri dan anak-anak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan diskusi pemaparan dari Pak Rio mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang sudah Pak Rio buat. Ini merupakan sebuah proses belajar yang dilalui oleh CGP kami. Dan kebetulan, bukan hanya kebetulan, tapi ini syukur yang tiada batas, Pak Rio punya teman dengan Bu Novita. Jadi bisa sharingnya bisa lebih mendalam.
sekalipun sharing tidak hanya dengan sesama CGP ya Pak Ayo, sharing dengan rekan-rekan yang lain juga dilakukan. Ini merupakan sebuah tahapan proses belajar bahwa visi, karena seperti yang kita ketahui guru penggerak ini nanti arahnya ditujukan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, begitu ya, menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini harus punya visi, dan visi itu tidak ada dengan sendirinya moro-moro saya pengen gini, pengen gitu. Jadi visi tidak ada proses tahapan yang harus dilalui. Nah, ini Pak Rio belajar untuk menyusun visi tersebut. Nah, teman-teman di sini tentu hadirnya teman-teman ini merupakan dukungan yang sangat besar. Juga diharapkan nanti diskusinya interaktif ya, supaya proses belajar ini dapat berjalan lebih baik. Jadi tidak hanya Mario, nanti kita semua dan saya sendiri juga sama-sama belajar. Jadi tidak ada di sini baik saya, Pak Mario ataupun teman-teman yang lain yang lebih pintar atau lebih mampu. Sama semuanya kita berbagi ilmu dan pengalaman. Karena mungkin ada beberapa hal, banyak saya kira, dari sedikit percakapan kita saja tadi saya sudah dapat banyak pelajaran dari guru-guru SMA 1 Subuh ini. Nah, mungkin nanti ada beberapa lagi yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang lain seperti itu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi setiap kejadian kita ambil pelajaran baik. Nah, baik, sehingga nanti hasil dari diskusi ini tentu tidak untuk merubah visi dari sekolah SMA Negeri 1 Suboh yang sudah ada. Karena sudah ada ya Pak ya visinya. Pasti setiap lembaga sudah mempunyai visi. Baik visi itu sudah lama turun-temurun ataupun memang secara berkala, misal mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau bagaimana dilakukan pengecekan ulang, atau memang baru saja di tahun kemarin sudah diperbarui. Jadi visi yang dibuat oleh Mario dan akan kita rumuskan hari ini tidak untuk merubah itu, begitu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama kita ini sebagai proses belajar. Yang kedua adalah mungkin akan menjadi pertimbangan pada tahun ajaran yang akan datang, karena setiap zaman, setiap tingkatan ada beberapa yang berbeda, sedikit maupun banyak seperti itu. Nah, ini akan menjadi gambaran. Jadi disimpan ya Pak Adil ya, hasilnya disimpan, mungkin nanti bisa dibuka kembali ketika tahun ajaran mendatang. Kalau ini kan sudah buat KUSP ya, KSP kalau sekarang namanya, jadi sudah terbentuk, tidak bisa diotak-atik begitu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, nanti Pak Rio akan memimpin sepenuhnya jalannya diskusi ini, yaitu dimulai dengan Pak Rio akan memaparkan visi yang sudah Pak Rio buat. Selanjutnya nanti visi itu kan mimpi atau harapan atau cita-cita begitu ya. Setelah Pak Rio memaparkan mimpinya, cita-citanya, Bapak Ibu juga akan diajak bermimpi oleh Pak Rio, tapi tidak tidur. Diajak bermimpi seperti apa mimpi Bapak Ibu semuanya terhadap mimpi masa yang akan datang. Jadi mohon keterlibatannya secara aktif, okay? Itu saja mungkin pengantar dari saya. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, kegiatan pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah seiring dengan ridho Allah dan mendapatkan manfaat serta barokah bagi kita semua, terutama untuk anak didik kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Rio Rosi Sandi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Muzayana selaku pengajar praktik, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini Bu Muzayana ada beberapa teman dari TU, ada beberapa dari TU, kemudian juga ada Bapak Ibu guru pengajar mantau. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini sudah
kami pelajari di modul 1 titik ya, titik 2 dan 3, yakni terkait visi dan misa perubahan. Namun sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sebuah video yang mungkin akan memancing pengetahuan kita terkait apa sih sebenarnya itu visi. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelim, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Kelim ini. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalapak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagu Bapak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku dengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon di pagi yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik, Bapak Ibu. Dan tadi kita sudah menyimak pembacaan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Nah, sekarang saya ingin mencoba mencari tahu kira-kira apa sih maksud dari puisi tersebut yang Bapak Ibu mungkin tangkap. Nah, di sini ada kurang lebih 9 orang yang ada di sini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan apa sih maksud dari puisi yang sudah disampaikan tadi. Oh, Bu Desi, silakan. Terima kasih atas kesempatan Bapak Aryo. Mungkin dari puisi yang sudah tadi ditayangkan, saya merasa bahwa Indonesia itu negara yang sangat luar biasa.
sana. Dia melihat gunung saja, dia melihat Indonesia, kekayaan Indonesia, ya, semua yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang lain, Bu Tanti mungkin? Atau Bu Novita, silakan. Kalau saya mendengar yang bahwa itu merupakan suatu pengakuan dari kita masyarakat bahwa walaupun kita berbeda-beda ada di mana saja, kita terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai adat istiadat, tapi kita disatukan oleh satu kata, yaitu Indonesia, dan itu harus tertanam dalam hati kita. Jadi kita bukan orang Situbondo tidak, tapi kita adalah Indonesia. Sehingga Bung Karno melihatnya bahwa kita itu adalah satu kesatuan yang tidak akan dipisahkan oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Bayu mungkin? Oh iya, silakan Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi dan Bu Tanti bahwa negara kita Indonesia itu sangat kaya raya, ya, terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan lain sebagainya. Tetapi tetap dalam satu kata, yaitu adalah Indonesia. Begitupun juga dengan pertemuan hari ini. Kalau kita kaitkan dengan topik di hari ini, yaitu adalah visi sekolah, ya kan? Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak sekali gitu ya, sekolah-sekolah dengan memiliki visi yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan di sekolah kita. Ya. Perbedaan ini tentu visi yang dibuat oleh sekolah kita ini yaitu adalah tujuannya bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana bisa membawa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti itu. Kita tahu juga bahwa di sekolah kita ini peserta didik kita bukan hanya berasal dari satu daerah saja. Kita tahu mulai dari wilayah timur, dari Bungakan, Pasir Putih, kemudian wilayah barat dari Blugur, wilayah selatan Sumber Malang. Kita berasal dari beberapa daerah yang berbeda, tetapi kita belajar di satu tempat, yaitu di SMK Negeri 1 Suboh yang memiliki visi yang sama, yaitu bergelora. Seperti itu Pak Leo, mungkin. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk pendapat dari Bu Desi, Tanti, dan juga Pak Bayu. Terima kasih, semua jawaban yang sangat hebat sekali. Hal ini erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Tadi kita melihat ada perbedaan, kemudian namun kita memiliki satu titik, yaitu Indonesia gitu. Sama seperti visi yang sudah ditampilkan di depan. Visi merupakan sebuah harapan, impian, nilai, serta cita-cita yang harus kita yakini. Kita walaupun guru mapel yang berbeda, baik ada yang bertugas sebagai DU, karyawan, namun kita harus pahami, harus memaknai bahwa kita memiliki visi atau harapan, impian, nilai, dan cita-cita yang sama, yakni untuk kemajuan sekolah kita bersama, yaitu SMA Negeri 1 Suboh, seperti itu. Kemudian terkait visi ini ada beberapa hal yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang tenaga pendidikan yang hadir di SMA 1 Suboh. Yakni yang pertama, ini untuk guru, yakni terkait pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru haruslah memiliki visi yang tepat serta aksi yang inovatif seperti itu. Itu harus kita miliki untuk mencapai sebuah titik yang sama tadi itu. Begitu pula dengan teman-teman yang bertugas sebagai karyawan dan DU harus memiliki visi yang tepat juga serta aksi yang juga tepat sesuai dengan tugas pokoknya. Kemudian poin yang kedua di sini, visi atau harapan, impian dan nilai serta cita-cita tanpa adanya aksi atau tindakan itu hanya sebuah impian belaka atau hanya omong kosong saja. Saya punya
bermimpi tapi tidak ada effort, tidak ada usaha yang dilakukan untuk mencapai mimpi tersebut. Kemudian sebaliknya pula, kita beraksi tapi kita tidak punya tujuan atau visi, itu seperti perjalanan yang tidak ada tujuannya. Kita berjalan saja kemana mengikuti arus, tapi kita tidak tahu titik mana yang akan kita tuju. Seperti itu. Jadi visi adalah acuan dasar sekolah dalam melakukan. Iya, terima kasih. Jadi, visi merupakan acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Kemudian, kita akan mengisi kalimat terulang. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa visi merupakan harapan, impian, nilai, serta cita-cita yang harus kita yakini bersama untuk kita terapkan di lembaga yang kita tempati bekerja saat ini, yaitu SMA Negeri 1 Solo. Nah, kalimat terulang ini merupakan harapan kita terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Di sini ada 6 kalimat yang harus Bapak Ibu lengkapi. Di sini izinkan saya untuk membagikan kertas berisi kalimat terulang. Baik Bapak Ibu, untuk tadi saya sudah membagikan kertas terkait kalimat terulang, yakni cita-cita kita untuk murid kita nantinya di masa yang akan datang. Di sini ada 6 buah kalimat yang perlu kita lengkapi terkait harapan kita nantinya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Silakan Bapak Ibu dapat uraikan kira-kira murid-murid yang seperti apa sih yang kita impikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah apa, seperti itu. Bisa Bapak Ibu jelaskan adalah sosok yang seperti apa, atau mungkin dari keahliannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalimat terulang berikutnya, yakni di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu sekalian? Monggo silakan tulis. Kemudian yang keempat, terkait murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana, silakan Bapak Ibu tambahkan. Kemudian yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa, seperti itu. Dan yang terakhir, kita serta warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Monggo Bapak Ibu dapat melengkapi kalimat terulang yang sudah dibagikan untuk kita diskusikan bersama. Kita sambil berdiskusi Bapak Ibu, apakah sudah mengisinya? Sudah. Nah, di sini kita ada 6 buah kalimat terulang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan kira-kira untuk kalimat terulang yang pertama terkait kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, siapa? Oh, Bu Tanti terlebih dahulu. Oh, ini monggo mikrofonnya, silakan.
kita memimpikan murid-murid yang baik, Pak. Yang baik berarti. Iya, yang baik, Pak. Terus yang maksudnya yang punya adabnya itu bagus gitu loh, Pak. Hormat pada guru, terus sayang sama temannya, terus rajin belajar gitu, Pak. Baik, oke, terima kasih Bu Tanti. Nah, coba kita ingin menggali mimpi-mimpi yang lain dari teman-teman yang lain. Siapa? Oh, belum kita monggo silakan. Kalau saya, selain yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti, sama sih saya juga memimpikan murid yang baik, yang berbudi pekerti. Nah, kalau di dalam, karena saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya itu memimpikan murid yang kreatif, itu Pak Rio, dan mandiri. Baik, di sini ada tambahan, kita memimpikan murid yang kreatif dan mandiri. Ya, betul. Begitu dari benar kita. Oh, Bu Desi, monggo Bu Desi. Iya, terima kasih. Itu dari segi guru matematika dan guru bahasa Indonesia. Iya. Ini naik versi lagi dari segi guru PPKN gitu. Menurut versi saya sangat memimpikan murid yang berakhlak itu. Tentunya sesuai dengan sila 1 sampai dengan sila 5. Itu yang berbudi pekerti baik, bertingkah laku yang baik. Karena akhlak merupakan kunci dari adanya ilmu yang baik pula gitu. Dan tidak lupa saya juga memimpikan bahwa murid di SMA Negeri 1 Subo ini sangat melek teknologi, karena di zaman di era abad 21 ini yang kita ketahui pembelajaran itu sudah mulai e-learning dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, sehingga murid-murid nantinya bisa mengikuti perkembangan zaman tentunya. Sesuai dengan kodrat Pancasila, harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu Bapak Rio, terima kasih. Baik, sangat baik sekali dan sudah sangat lengkap sekali dari Bu Desi tadi. Mungkin ada dari Pak Bayu, mungkin monggo silakan. Wah, ini berarti kita memiliki banyak mimpi. Monggo Pak Bayu. Nah, kalau tadi dari teman-teman itu, ya tentu yang pertama memang adalah etika. Selain itu saya dari guru ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini seharusnya berkaitan dengan keuangan. Iya. Bagaimana? Tentu selain memiliki akhlak yang baik, mereka juga bisa bersaing ya ketika mereka sudah terjun di masyarakat, bisa berprestasi, bisa bermanfaat bagi orang banyak, kemudian peduli terhadap tempat tinggal kita, yaitu di bumi ini. Ya. Kenapa harus peduli juga? Ya, kebetulan saya adalah pembina ekstrakurikuler IKP-PENA, yang dimana kita selalu bersama anak-anak untuk melakukan aksi, entah itu aksi bersih, kemudian penghijauan dan sebagainya. Kita tahu bahwa usia bumi ini kan sudah semakin tua, kemudian saya inginkan anak-anak juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat, seperti itu Bapak Ria. Baik, jawaban yang sudah melengkapi, berprestasi dan peduli terhadap lingkungan. Wah, kita sudah mendapatkan banyak insight dari rumpun mapel yang berbeda-beda. Tadi ada mimpi dari segi matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan ekonomi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini keyakinan kita bahwa kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana? Oh, Bu Yuni, monggo mikrofonnya. Oh, panjang ini sepertinya ini. Soalnya bahasa Indonesia. Ya, jangan tiga kali ini ya. Karena ini bisa dalam bentuk narasi, deskripsi, dan argumentasi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tumpang. Ini saingannya Bu Novita bahasa Indonesia. Saya agak lebih panjang jawabannya Novita. Jadi kita percaya bahwa murid adalah seorang yang membutuhkan
sebagai guru, di mana guru itu adalah dianggap sebagai orang tua kedua. Jadi kita sebagai guru itu kadang-kadang kan juga sering menyalahkan siswa. Kamu begini, padahal kita belum tahu dasarnya kenapa, misalnya anak-anak terlambat kenapa, kemungkinan orang tuanya sakit harus mengantar kemana, atau menunggu samu yang tidak datang-datang karena orang tuanya kerja ke luar negeri, Bu. Nah, jadi jadilah siswa ini seseorang anak kita, ya, anak kita sendiri, dan jangan sungkan untuk bertanya, karena kadang-kadang kita melihat siswa itu dari dia sudah tidak rajin, saya tidak aktif, pasti dia punya permasalahan dalam bermain. Jadi kita sebagai guru anggaplah anak itu sebagai anak kita sendiri, sayangilah, jangan kita itu gampang menyalahkan, kecuali memang dia mempunyai kesalahan yang sudah nyata, yang kita lihat sendiri tanpa kita tahu dasarnya, mungkin seperti itu ya. Dan kita juga mengharapkan siswa itu menganggap kita sebagai ayah ibunya, sama seperti di rumah. Jadi ya mungkin sungkan juga, misalnya nggak punya saung minta, mungkin sungkan ya. Tapi kita sudah ada, Bu, yang seperti itu, Bu. Jadi setiap saung itu sudah ada yang handle. Contohnya Bu Novita ini, Bu, luar biasa sekali. Jadi ibu kedua, setiap hari anak itu kita saung ke Bu Novita. Tapi saung itu memang dikirim dari orang tua. Kan tidak semua guru seperti itu ya, Bu. Sampai luar biasa. Jadi sekolah kita, iya betul. Jadi sekolah kita ini memang sekolah luar biasa, SMA Subo. Jadi kita tidak hanya sebagai pengajar, pendidik, tapi juga kita sebagai seorang yang memberi kasih sayang luar biasa. Pokoknya saya luar biasa di SMA Subo. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Yuni, walaupun di tengah lagi sedang tidak enak badan, namun ternyata memiliki kepercayaan bahwa murid kita itu sosok yang membutuhkan kasih sayang. Karena tidak semua siswa juga terpenuhi kasih sayangnya di rumah saja, karena dititipkan di sekolah kepada kita sebagai guru. Selayaknya kita juga harus percaya bahwa siswa membutuhkan kasih sayang dari guru juga. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan kalimat tumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah sosok, monggo Bu Linda, silakan. Wah, ini guru bahasa Indonesia juga. Sepertinya disertasi di tesis juga ini. Kalau tadi mungkin Bu Yuni sudah menyampaikan gagasan pokoknya, saya menyampaikan kalimat pendukungnya. Kebetulan sama-sama guru bahasa Indonesia, jadi hampir sama dengan Bu Yuni. Kalau saya percaya bahwa anak-anak kesayangan kita itu memiliki keunikan, kelebihan, bakat yang berbeda-beda, yang bisa kita bimbing ke tujuan yang mereka inginkan, sehingga akhirnya masa SMA mereka itu memiliki masa-masa yang indah jika mereka ingat nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Linda. Wah, kita dapat poin baru di sini. Kita meyakini dan percaya bahwa murid kita itu adalah sosok yang unik serta memiliki bakat yang beragam di sekolah. Baik, kita lanjut lagi yang kelima. Tadi Bu Yuni meyakini untuk kita warga sekolah ini yakin untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya mungkin Pak Bayu ingin menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kita warga sekolah ini yakin untuk mencapai visi dan misi sekolah yang sesuai dengan harapan kita. Itu yang pertama. Kenapa? Kita selalu mengatakan kepada anak-anak seperti jargon kita, ya bergelora bahwa itu adalah doa. Nah, kalau doa itu diucapkan setiap hari, itu juga bisa membantu kita meraih apa yang menjadi mimpi kita. Itu yang pertama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Rio bahwa kita punya mimpi tanpa adanya aksi itu juga mustahil. Nah, semua itu
bagaimana kita bisa meraih visi dan misi sekolah, ya kita menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Contohnya, ya bergelora, ya itu beriman. Tadi sudah disampaikan, saya sudah menyebutkan ada kajimas, kemudian sholat berjemaah, sholat Jumat itu kan itu. Kemudian bagaimana meraih prestasi, ya tentu dengan adanya bimbingan, pencapaian bakat juga melalui ekstrakurikuler dan semua kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bayu. Jadi kita yakin untuk bisa mencapai visi yang sudah kita buat. Seperti itu ya Pak Bayu ya. Nah, mungkin ada lagi yang menyampaikan terkait kalimat penumpang yang kelima. Atau mungkin cukup? Baik, kalau cukup mungkin kita berlanjut ke kalimat penumpang yang terakhir. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan kalimat penumpang yang sudah terisi. Mungkin silakan Bu Novita, silakan. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing seperti tadi yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tugas kita adalah mengoptimalkan bakat tersebut. Jadi keistimewaan atau bakat yang dimiliki oleh siswa kita harus kita optimalkan. Karena di dalam setiap siswa sudah melekat bakat dan keistimewaannya. Kita tidak bisa mengubah atau mungkin menumbuhkan bisa ya. Tapi kalau mengubah, saya rasa itu cukup sulit. Yang kita bisa lakukan adalah dengan mengoptimalkan bakat yang sudah dimiliki oleh siswa, sehingga seperti yang sudah terjadi kemarin, bakat-bakat siswa yang sudah kita optimalkan membuahkan hasil menjadi sebuah prestasi. Yang kemarin kebetulan Pak Rio juga pembinanya Bu, dan saya sebagai wali kelasnya. Kemarin siswa kita sudah lolos di tingkat provinsi yang saat ini mewakili provinsi ke tingkat nasional dalam bidang komik digital. Nah, itu adalah yang harus kita pahami, bahwa kita perlu mengoptimalkan bakat dan keistimewaan setiap siswa kita. Gitu Pak Leo. Baik, terima kasih Bu Novita. Jadi kita harus paham nih bahwa tugas pengoptimalan bakat itu ada di kita. Seperti itu ya Bu Novita ya. Jadi siswa kita punya bakat tapi tanpa fasilitas, tanpa support baik dari rekan-rekan, begitu pula dari TU. Tanpa adanya TU, kita tidak bisa surat rekomendasi dan sebagainya. Itu juga membutuhkan support dari teman-teman TU. Alhamdulillah kemarin TU-nya juga sangat gercep itu. Jadi begitu kami butuh surat dadakan untuk FLS 2N, kami dibuatkan dengan segera. Kemudian Ibu Kepala Sekolah juga memfasilitasi kami juga untuk monggo ikut di semua bidang lomba seperti itu, sehingga dapat optimal. Mungkin ada lagi yang menyampaikan, Bu Desi, monggo silakan. Ya, terima kasih. Itu dari Bu Novita tadi dari segi siswanya. Mungkin kalau saya dari segi lingkungannya, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa lingkungan yang nyaman dan alat yang memadai itu menjadi penunjang nomor satu dalam pembelajaran. Tentunya untuk mencapai visi sekolah SMA Negeri 1 Suboh tentunya. Kalau sudah lingkungannya nyaman untuk siswa dan segalanya menunjang, insya Allah untuk visinya kita bisa mencapai 100%. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. Jadi kita harus memahami bahwa lingkungan pendukung dan penunjang itu sangat penting, seperti itu. Jadi mungkin ada lagi yang menyampaikan? Tahu cukup? Cukup, baik. Jadi kita sudah mengisi kalimat penumpang ini terkait impian kita. Jadi kita memimpikan siswa yang berakhlak, berbudi pekerti,
masih beradab gitu ya. Kita juga menyadari bahwa murid kita itu unik dan butuh kasih sayang. Kemudian kita di sekolah mengutamakan pelayanan baik di bidang pembelajaran serta dalam bidang pelayanan administrasi. Kemudian kita juga paham bahwa atau sadar betul bahwa belajar dan bersosial media itu sama pentingnya terkait dengan teknologi juga, dan perbedaan yang ada itu bukanlah suatu hambatan. Serta kita yakin untuk dapat bekerja sama dan bisa mencapai visi sekolah kita bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kita paham bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda dan kita bertugas untuk mengoptimalkan serta menjaga lingkungan pendukungnya agar mensupport bakat yang sudah dimiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita kaitkan isian kalimat tumpang kita dengan visi SMA Negeri 1 Suboh yang ada. Kebetulan visi kita ini selalu berganti. Awalnya adalah semanis, bertaktik daya, berintak, berintek, dan berbudaya. Kemudian kita berjalan menuju ke Adiwiyata di sekitar tahun 2014. Kita mengalami perubahan visi menjadi semanis, saling bertaktik daya. Ada ribuan kata saling atau sadar lingkungan karena ada kaitannya dengan Adiwiyata seperti itu. Kemudian di tahun 2018 kita menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan sehingga terwujud visi SMA Negeri 1 Suboh kita, yakni terwujudnya generasi, monggo Bapak kasih, terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi, gemilang dalam prestasi, berwawasan lingkungan, optimis, ramah dan beradab, yang sering kita kenal dengan bergelar. Seperti itu. Nah, dari kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi, di sini yang pertama kita memimpikan siswa yang baik, beradab. Nah, ini sebenarnya sudah ada dalam visi kita. Beradab, kemudian berakhlak. Nah, itu masuk dalam beriman dan bertakwa. Kemudian berprestasi. Nah, ini gemilang dalam prestasi. Kemudian peduli lingkungan, tadi disampaikan oleh Pak Bayu, berwawasan lingkungan. Nah, seperti itu dari sekolah kita. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut Bu Desi bagaimana? Dihidupkan dulu Bu Desi. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Saya rasa sudah selaras. Untuk bergelora sendiri ya Bapak Leo, kita memimpikan murid yang beradab, berteknologi, cinta lingkungan tentunya. Itu sudah ada semua dalam visi kita, yaitu bergelora. Terima kasih. Sabu bersih ya Bu Desi ya, visinya langsung gitu ya. Kemudian apakah mungkin ada nih yang ingin disesuaikan dari yang sudah visi yang sudah ada di depan? Mungkin ada yang kurang nih, ada yang perlu ditambah seperti itu. Teknologi yang tadi dikaitkan dengan Bu Desi ini sudah ada di sini. Kemudian beriman, bertakwa itu yang jadi poin utama yang kita bahas tadi. Seperti yang disampaikan Bu Winda, Bu Desi, kita memimpikan murid yang baik, beradab, berakhlak, ya. Kemudian berilmu pengetahuan, berprestasi, berwawasan lingkungan, optimis, dan tadi kasih sayang. Jadi betul yang seperti disebut Bu Yuni, ini tertuang juga dalam visi kita, ramah dan beradab. Mungkin yang perlu ditambahi di visi SMA Negeri 1 Suboh mungkin bertanggung jawabnya Bapak Leo ya. Karena seperti yang kita ketahui, cantik-cantik di kamar mandi itu sering rusak Ibu. Kemudian kemarin ada sedikit insiden juga di depan, ada yang loncat pagarnya sampai rusak ya. Mungkin siswa SMA Negeri 1 Suboh mungkin kurang bertanggung jawabnya, mungkin dari segala prasarana, mungkin dari tingkah lakunya, mungkin itu ya. Mungkin bisa termasuk juga beriman bertakwa ininya Pak Rio. Cuma
nanti minta pendapat dari Bu Muzai, mungkin apakah baiknya gimana ya yang kita ubah seperti itu, atau kita tambahkan bertanggung jawab. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Muzai tadi, masukan dari teman-teman ini nanti bisa kita bawa ke forum di rapat untuk mungkin nanti akan ada penyesuaian lagi visi sekolah kita. Kan tidak mungkin selamanya visi kita seperti ini. Nah, mungkin nanti akan ada penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Nah, apa yang kita diskusikan terkait dengan tambahan-tambahannya nanti bisa kita sampaikan juga di forum. Begitu Pak Deni. Baik, terima kasih banyak Bu Novita. Jadi kita ada tambahan bertanggung jawab. Nah, ini kita rasa menjadi hal penting yang perlu kita impikan dalam sebuah visi SMA Negeri 1 Suwon. Nah, terkait baik beradab ini sebenarnya sudah mulai kita terapkan dalam pembelajaran proyek, yakni ada profil belajar Pancasila. Ini adalah bagian yang kita harapkan dapat kita kembangkan, mulai dari kemandirian, keimanan atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis, seperti itu. Nah, seiring dengan adanya masukan dari rekan-rekan sekalian terkait diskusi kita tadi, tentunya sebagai seorang guru dan tenaga kependidikan kita harus punya visi yang harus kita capai dalam suatu lembaga. Nah, ini visi pribadi saya, yakni mewujudkan siswa yang beradab. Nah, pikiran saya Bu Desi, beradab di sini bertanggung jawab, kemudian berakhlak mulia, berbudi pekerti, seperti itu. Kemudian siswa yang kreatif, bernalar kritis, dan paham teknologi. Nah, visi saya ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang tentunya ramah anak, kemudian melibatkan teknologi dalam proses pembelajaran, serta juga menerapkan model pembelajaran yang memicu peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apa sih inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Visi tadi adalah harapan dan impian. Apa sih inisiatif yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah? Monggo Bu Novita. Apa ya, Bayu, monggo. Terima kasih. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ya, tentu kita di sebuah lembaga atau organisasi, ya, di institusi, kita tidak mungkin mencapai itu sendirian. Tentu harus ada kerjasama antar elemen, baik itu dari semua guru atau warga yang di sekolah, ya, guru, TU, murid, ya, kalau di luar sekolah mungkin dengan pihak kepolisian, orang tua, semua elemen yang ada di masyarakat, kita harus bergandengan tangan. Ya. Maka dari itu mungkin perubahannya yang untuk visi itu bisa tercapai, tentu adanya kerjasama dari semua elemen sekolah itu dan masyarakat tentunya. Seperti itu Bapak Rio. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Mungkin ada rekan lain yang ingin menyampaikan kira-kira hal konkret apa yang harus kita lakukan agar visi ini bisa tercapai. Beriman, bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut, kita bisa mewujudkan generasi yang beriman. Kalau beriman, sebenarnya
yang sudah kita lakukan saat ini ya Pak Rio, setiap hari siswa kita melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah dan sudah terhubung dengan orang tua. Ada pemberitahuan kepada orang tua ketika siswa tersebut sudah melakukan sholat berjamaah. Di sana sudah ada barcode. Jadi kolaborasi sebenarnya dari yang disampaikan oleh Pak Bayu, betul kita perlu sebuah kolaborasi. Nah, untuk memudahkan kolaborasi ini, siswa sekolah juga sudah membuat sebuah aplikasi yang kemudian siswa yang sudah melakukan sholat berjamaah ini di sana ada barcode ya, di scan barcode-nya, kemudian pemberitahuan tersebut sampai di WA orang tua. Itu adalah salah satu prakarsa perubahan. Nah, kalau dari kalau saya kemarin juga sempat menyusun sebuah prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan berdasarkan kekuatan yang saya punya. Kalau dari saya ini adalah menjadi guru inspiratif untuk mewujudkan kreativitas dan kemandirian. Jadi begitu Pak Dio. Jadi kalau menurut saya harus, kalau saya ingin ada perubahan, ya, membuat sebuah prakarsa perubahan, saya harus memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi saya menjadi guru yang inspiratif untuk mewujudkan kreativitas dan kemandirian siswa, gitu Pak Rio. Baik, terima kasih banyak Ibu Tadi. Kita harus benar-benar mempercayai diri kita sendiri bahwa kita itu bisa seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya. Apa saja kolaborasi yang bisa kita lakukan baik dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi itu yang bergelora? Kira-kira apa untuk kolaborasi bisa kita lakukan? Baik, silakan Mbak Rofi. Silakan Bu Rofi. Terima kasih. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, salah satu kolaborasinya yaitu dengan ekstrakurikuler, ya. Ada PMR dan ada, kebetulan dulu saya pernah di Pramuka, dan kolaborasi yang dilakukan adalah jika ada perkemahan, nah di sana kita diajarkan untuk ramah lingkungan. Nah, kalau ada sampah kita bersihkan juga, dan kebetulan kita pernah ikut adiwiyata dan kita mengajarkan kepada siswa kita bagaimana cara kita membuang sampah pada tempatnya. Karena meskipun itu hal yang sepele, tapi itu sangat sulit dilakukan oleh siswa dan siswi. Dan dulu juga kita pernah ada bank sampah, tapi sekarang masih sedang berjalan begitu. Dan yang ketiga di bagian OSIS nih, ada mungkin kolaborasinya tentang ramah terhadap orang tua. Nah, kan biasanya di PPDB nih Bu, itu ada orang tua ataupun peserta didik yang ingin bertanya pada kita. Nah, bertanyanya itu biasanya kepada kakak OSISnya, dan di sana kita mengajarkan pada adik-adik kita, kepada siswa-siswi agar kita bisa berbicara dengan orang tua dengan sopan dan menanggapi pertanyaan itu dengan lemah lembut dan berwawasan luas. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rofi. Pak Bayu mungkin menambahkan? Ya, kalau kolaborasi itu seperti yang sudah saya sampaikan, tentu untuk meraih visi itu kita butuh gandengan tangan dari semua elemen. Ya. Hal yang sudah kita lakukan, kita saat ini saja kolaborasi bagaimana anak itu menyalurkan bakatnya, kemudian meraih mimpinya, yaitu adalah
kita kolaborasi dengan pihak kecamatan untuk melatih anak-anak untuk ikut festival di Situbondo. Nah itu kan juga salah satu cara bagaimana anak bisa menyalurkan bakatnya yang punya jiwa-jiwa seni, iya kan? Di ekstrakurikuler kita juga ada. Kemudian kolaborasi yang dilakukan bagaimana anak bisa meraih mimpinya. Kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian sama pihak itu dan Ramin itu, ya. Anak-anak yang ingin menjadi angkatan biasanya itu latihan bersama mereka, entah itu fisik sore, biasanya itu saya perhatikan di daerah Besuki. Jadi mereka berlatih bagaimana cara menjaga postur tubuh menjadi tetap bugar, kemudian baris berbaris dan lain sebagainya, bagaimana mereka meraih cita-citanya seperti itu. Makanya kita untuk meraih visi itu perlu gandengan dari semua elemen di masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak Dewi. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan stakeholder di SMA baik di dalam maupun di luar yang mendukung kegiatan siswa kita. Nah, ini mungkin bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru agar dapat tercapai. Ini sudah disampaikan oleh Pak Bayu tadi bahwa kita harus berkolaborasi dengan pihak luar. Sepertinya kita juga sudah berkolaborasi dengan PCNU Situbondo untuk Kajimas, dengan Puskesmas juga untuk Kajimas untuk mencapai siswa yang berakhlak, gitu ya Pak Bayu. Kemudian kita seringkali mengadakan tanding dengan sekolah lainnya, melibatkan banyak pihak seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan diskusi kita pada siang hari ini. Kita sudah mengisi kalimat terumpang terkait cita-cita kita terhadap sekolah kita, yakni dengan visinya yang bergelora, yang dirasa masih relevan, namun masih perlu tambahan terkait bertanggung jawab. Hal ini menjadi poin yang sangat urgent. Melihat adanya banyak cantik yang hilang, kemudian siswa juga mematahkan keran dan lain sebagainya, kami merasa bahwa tanggung jawabnya di sini kurang. Baik, mungkin itu saja materi yang disampaikan dan diskusi kita sudah berjalan dengan cukup efektif. Tadi pendapat yang sangat hebat sekali. Terima kasih atas waktu hadirnya Bapak Ibu sekalian pada pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rio, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Diskusi ini berjalan sangat interaktif ya, bukan cukup interaktif, namun sangat interaktif. Semuanya terlibat aktif di sini, memberikan sumbangsi pemikiran, dan yang sangat berharga lagi bahwa Bapak Ibu di sini berasal dari latar belakang yang berbeda. Maksudnya profesinya guru matematika, bahasa Indonesia, ekonomi, dan lain sebagainya, yang dimana tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah baik, jadi tadi Pak Yo, kita semua sudah belajar mengenai pembuatan atau pembentukan sebuah visi. Kita harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya yaitu tadi mendengarkan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari sudut pandang ekonomi begini nih, dari sudut pandang bahasa Indonesia begini, itu yang sangat penting. Lalu kita ambil benang merahnya. Selain daripada itu, pembentukan visi ini juga kita dasari dari observasi kita terhadap siswa kita, begitu ya, terhadap fasilitas, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu tolak ukur kita dalam mengajukan sebuah kalimat yang akan disusun menjadi sebuah visi, seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, dan beberapa tahapan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, sedikit berkomentar mengenai beberapa hal yang ada dalam catatan saya. Yang pertama yaitu tadi diinginkan siswa kita ini menjadi anak yang baik, simpel sekali ya, baik dalam artian solih dan solihah. Nah itu yang pertama kali.
Dan saya rasa ini juga tidak hanya, bahkan tidak hanya di SMA Negeri 1 Suboh, di SMA yang lain, SD, SMK, SMP, inginnya seperti itu. Namun Bapak Ibu, ternyata keinginan ini yang sulit, karena soleh-solehah ini kan include di dalamnya semua, begitu nggih? Ada semuanya. Jadi ini kalimat yang sederhana. Bapak Ibu wali murid juga di rumah, saya tidak muluk-muluk Bu, saya cuma ingin anak saya solehah. Itu yang berat rupanya. Itu yang berat rupanya, bukan tidak muluk-muluk, itu yang berat rupanya. Ya, daripada cerdas, unggul, mandiri, kreatif, solihah ini rupanya yang berat. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, jadi ini perlu kita beri perhatian khusus untuk menuju anak yang solihah ini. Berikutnya ada juga catatan saya, ini guru sebagai orang tua. Saya sangat setuju sekali, karena ada memang sekolah yang frekuensi waktunya lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Ada yang lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Namun terlepas dari kedua hal itu, guru tetap diharapkan menjadi orang tua di sekolah. Kenapa? Faktanya kita tidak menutup hal ini ya. Faktanya ada beberapa, sekalipun tidak semua, murid kita yang di rumah tidak mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan. Kasih sayang, perhatian, mungkin juga fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan hal yang tidak didapatkan di rumah itu didapatkan di sekolah. Begitu ya Bu? Kasih sayang, bahkan samu tadi itu. Ada banyak hal, sehingga kita sebagai guru, kalau mungkin dulu sekali beranggapan, ada yang beranggapan anak-anak kalau sudah pulang ke rumah itu sudah tugasnya orang tua, sudah lepas dari guru. Padahal tidak seperti itu. Kita terus memantau murid kita terus memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid kita, sekalipun kita juga bukan manusia yang sempurna. Jadi jangan sampai kita beranggapan sebagai guru sudah kalau di rumah itu urusan orang tuanya, yang penting di sekolah kayak gini. Karena kadang kok sampai seperti, sebenarnya bukan, tapi seperti yang punya dua kepribadian kadang murid kita. Di rumah dengan di sekolah dan sama. Iya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana ya, memang seperti itu guru, tuntutannya besar, berbeda dengan pengusaha atau di bidang pekerjaan yang lainnya. Ruang lingkup kita sebagai seorang guru tak terbatas. Tidak cukup hanya menjadi pintar mengarang kalau bahasa Indonesia, tidak cukup pintar perkalian atau apa misalkan matematika, tidak cukup. Tapi ruang lingkup kita tidak terbatas, menjadi orang tua. Berikutnya pelayanan, ya, pelayanan baik yang diberikan oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini yang Pak Rio mengacu kepada pembelajaran kita di modul 1.1 filosofi Ki Dewantara yang sampai menyatakan dalam tanda kutip menghamba pada anak. Dari saking ininya ya, kita sebagai orang tua atau guru, kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sampai kita itu diistilahkan oleh Ki Dewantara menghamba kepada anak. Pokoknya apa yang dibutuhkan anak-anak ini, ayo kita berikan, kita support seperti itu. Namun jangan sampai menjadi ke arah yang negatif. Jadi kita jadi ya wes pokoknya apapun. Kadang ada kalau orang-orang terdahulu, saya penting boros, minta apa begini. Tidak ya, tidak. Tentu kita bisa bijaksana dalam memahami hal ini. Yang terakhir yaitu mengenai tambahan bertanggung jawab. Iya, saya sangat setuju. Namun ini mungkin nanti kita perlu di awal pembelajaran biasanya Ibu ya, membedah visi itu lagi. Kira-kira elemen tanggung jawab ini apakah bisa masuk kepada tadi bergelora kan apa saja, beradab mungkin. Misalkan bisa masuk di situ, sebenarnya ya semuanya bisa masuk, beriman, bertakwa, sudah semuanya masuk. Namun kadang memang kita perlu penekanan pada titik-titik tertentu. Misalkan nanti tidak bisa masuk dalam kalimat visi karena sudah terwakilkan oleh kalimat yang lain, beradab atau yang lain, mungkin bisa nanti dimasukkan dalam misinya. Kan misi ini turunan dari visi.
sehingga perlu memang dimasukkan entah itu divisi atau di turunan misinya hal bertanggung jawab ini, karena ini kan merupakan dari observasi Bapak Ibu semua. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan yang mungkin tidak terjadi pada 10 tahun yang lalu, mungkin seperti itu. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Pak Rio, terima kasih. Pak Rio makin di sini sudah semakin tompar kotok. Ini sudah calon guru penggerak, tapi sudah berasa seperti guru penggerak sungguhan yang sudah lulus. Begitu pula dengan teman-teman yang lain, sekalipun tidak mengikuti program pendidikan guru penggerak, tapi bobotnya sudah seperti guru penggerak. Mungkin kenapa? Karena yang adanya ini selalu sharing dan sharing. Jadi selalu saling menguatkan. Terutama Bapak Rio, mungkin kalau Bapak Rio belum senior, sering berkomunikasi dengan yang senior. Ini saling menguatkan. Nah, itu dia. Makanya ini menjadi semakin baik. Baik, itu saja dari kami Bapak Ibu.